Ya, pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengkonfirmasi bahwa penyebab utama polusi udara di kawasan Jabodetabek diakibatkan oleh kendaraan. Siti memperinci bahwa pencemaran udara berasal dari 44% gas buang kendaraan, 34% pembangkit listrik tenaga uap, dan sisanya bersumber dari rumah tangga dan sumber lainnya. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK Siti Nurbaya Bakar mengonfirmasi bahwa penyebab utama polusi udara di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek diakibatkan oleh kendaraan. Hal ini disampaikannya usai melakukan rapat terbatas bersama dengan Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri terkait dengan peningkatan kualitas udara kawasan Jabodetabek di Istana Negara Jakarta. Siti merinci bahwa pencemaran udara berasal dari 44% gas buang kendaraan, 34% pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, dan sisanya bersumber dari rumah tangga dan sumber lainnya. Oleh sebab itu, ia mengaku bahwa arahan dari Presiden Joko Widodo terhadap kementerian lembaga adalah agar fokus melakukan pengendalian polusi udara yang berpedoman dengan berbasis kesehatan. Yang dilihat sebagai sumber pencemaran ataupun penurunan kualitas udara Jabodetabek yaitu 44% kendaraan, 34% PLTU, dan sisanya adalah lain-lain termasuk dari rumah tangga, pembakaran dan lain-lain. Pak Presiden menegaskan untuk semua memfokuskan pada kegiatan penanganan pengendalian polusi udara ini karena menyangkut kesehatan. Jadi cara-cara penyelesaiannya harus dengan dasar atau basis kesehatan. Siti menambahkan dalam menekan polusi saat ini sejumlah upaya telah dikaji dalam rapat bersama Presiden, salah satunya dibahas tentang modifikasi cuaca. Menurutnya meskipun teknik tersebut diyakini dapat berdampak besar dalam menekan polusi, tetapi dalam pengerjaannya tetap membutuhkan awan dan melihat kondisi cuaca yang ada di lapangan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker guna mencegah penyakit gangguan pernapasan yang disebabkan oleh polusi udara. Belakangan, penyakit terkait dengan infeksi saluran pernapasan akut akibat polusi udara rata-rata mencapai 200 orang per bulan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan ada 3 penyakit utama yang disebabkan oleh polusi udara. Ketiganya adalah pneumonia, infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA, dan asma. Budi mengatakan ada 5 komponen udara yang dimonitor pihaknya antara lain sulfur, nitrogen, dan karbon dioksida. Dari komponen-komponen yang ada partikel berukuran PM2,5 mikron yang perlu diwaspadai. Merujuk kondisi di atas, Budi mengatakan Kemenkes akan terus memberikan edukasi kepada masyarakat agar bisa mencegah penyakit yang disebabkan polusi udara. Selain itu, Kemenkes mengimbau masyarakat melakukan upaya preventif dengan memakai masker. Masker yang disarankan minimal adalah KF94 atau KN95. Sementara itu, bagi warga yang sudah mengalami sakit akibat polusi udara, Budi meminta segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Apa penyebab penyakit pernafasan ini? Ya, penyebabnya banyak. Nah, kita lihat salah satu penyebab yang paling dominan adalah polusi udara. Itu antara 24 sampai 34% dari 3 penyakit utama tadi, pneumonia, kemudian ISPA dan asma, itu disebabkan oleh polusi udara. Kita lihat lagi, tanya ahlinya, polusi udaranya yang mana? Karena WHO itu memberikan untuk sektor kesehatan lebih sedikit dari yang Ibu Menteri KLHK. Kita diminta memonitor 5 komponen di udara. 3 sifatnya gas,
dua sifatnya particulate matters atau barang-barang yang kecil-kecil padat gitu ya. Budi Gunadi Sadikin menambahkan polusi udara membuat BPJS Kesehatan harus menghabiskan dana sedikitnya 10 triliun rupiah untuk mengobati penyakit yang berkaitan dengan pernapasan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, membebaskan ibu kota Jakarta dari kepungan polusi udara, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Nirwono Yoga, pengamat tata kota Universitas Trisakti. Ya, halo, selamat pagi Mas Nirwono. Selamat pagi Mas Pras, apa kabar? Sehat ya? Kabar baik, alhamdulillah sehat-sehat Mas Alhamdulillah. Nirwono. Terima kasih Sehat, atas waktu yang disempatkan begitu ya hari ini. Nah, ini bicara mengenai polusi udara, belakangan ini kan ramai begitu. Memang tadi sudah disampaikan penyebabnya, ada asap kendaraan, kemudian juga pembangkit listrik, kemudian sebab-sebab lainnya. Bagaimana tanggapan Anda dan pengamatan Anda sendiri nih Mas Nirwono terkait dengan kondisi yang ada di kawasan Jabodetabek belakangan ini? Ya, kalau merunut dari apa yang sudah disampaikan oleh KLHK, maka harusnya pemerintah segera bisa memberikan strategi jangka pendek dan jangka menengah sama jangka panjang ya. Sehingga masyarakat bisa melihat mana yang bisa langsung dirasakan, mana yang tidak. Gitu. Misal, yang sudah dilakukan sekarang ini kan adalah rekayasa cuaca tadi ya, modifikasi cuaca yang dalam beberapa hari ini sudah mulai hujan sudah mulai mengguyur Jakarta. Nah, barusan saya juga cek di indeks quality air-nya Jakarta jam sekarang ini Mas Pras. Ya. Dalam angka 159. Artinya 9. Artinya kan tidak sehat ya. Bahkan PM 2,5-nya itu 14 kali lipat dari standar WHO. Nah, ini kan berarti rekayasa cuaca juga belum banyak membantu dalam kondisi perbaikan polusi udara. Nanti kita bisa bandingkan umumnya dengan standar ISPO ya, indeks standar pencemaran udara yang dibuat oleh KLHK. Jadi kita akan tahu pada posisi berapa angka yang dikeluarkan oleh indeks air quality dengan ISPO dari pihak KLHK, sehingga kita tahu kondisi sekarang itu sebenarnya dalam tanda petik tidak sehat itu darurat atau tidak Mas Pras. Nah, kalau kita bisa memastikan bahwa tadi indeks air quality sudah menyatakan tidak sehat ya, bagi semua orang nih bukan hanya kelompok sensitif, berarti tindakan strategi jangka pendek tadi harus segera dilakukan. Apa itu? Saya melihat ada dua ya, kalau dari rapat bulan Juli lalu dengan Pemprov DKI. Yang pertama adalah kebijakan pembatasan pergerakan kendaraan pribadi. Ini sesuai dengan yang tadi sudah disebutkan oleh KLHK, kalau tadi disebutkan ada 44% dari sektor kendaraan atau sektor transportasi, karena di dalam data yang ada sekarang ini menunjukkan bahwa 90% itu berasal dari kendaraan pribadi Mas Pras. Jadi hanya 10% pengguna kendaraan umum atau transportasi publik itu hanya 10% Mas. Nah, 90% kendaraan ini terdiri dari 19 juta itu motor, 4 jutaan itu mobil, Mas. Wow. Nah, artinya ada sekitar 23 setiap hari kendaraan itu masuk beredar di wilayah DKI Jakarta saja. Kalau tidak ada pembatasan pergerakan kendaraan pribadi, maka bisa dipastikan polusi udara akan sangat berat untuk turun dalam waktu cepat. Karena disebutkan tadi 44% kan, berarti cukup besar angkanya. Nah, jangka pendek yang harus dilakukan saat itu sudah disetujui seperti kebijakan penerapan ganjil genap, tapi se-Jabodetabek, Mas Pras. Tidak hanya DKI Jakarta, ya. Se-Jabodetabek artinya Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, semuanya menerapkan kebijakan ganjil genap. Kemudian berlakunya untuk seluruh kendaraan, yaitu mobil dan motor, baik itu yang ber-BBM fosil maupun listrik. Kalau sekarang ini masih ada pengecualian. Nah, ini kita harapkan kalau ini dilakukan, idealnya hanya 50% kendaraan itu beroperasi setiap hari. Pengurangannya signifikan kalau ini dilakukan secara bertahap, secara tegas daripada menerapkan 4-in-1 misalnya Mas Pras. Baik, Mas Nirwono, tapi kan kita tahu belakangan ini dan sudah lama juga pemerintah menerapkan aturan-aturan pembatasan kendaraan begitu yang masuk wilayah ibu kota Jakarta. Apakah itu memang belum signifikan, belum cukup efektif begitu untuk mengurangi polusi udara yang dihasilkan dari asap kendaraan tadi? Betul Mas Pras. Jadi di lapangan ditemukan data bahwa pengecualian tadi menyebabkan tidak efektif. Misal ya, GAG tadi itu hanya berlaku untuk mobil, bukan untuk motor. Padahal tadi saya katakan motor sendiri 19 juta Mas Pras. Jadi harusnya fokusnya motor juga harus kena GAG. Terus kemudian yang tadi saya katakan juga berlakunya harusnya se-Jabodetabek. Karena yang masuk kendaraan itu tidak hanya DKI Jakarta saja. Jabodetabek itu juga penyumbang banyak kendaraan yang masuk ke DKI. Nah, kalau ini
penerapannya tanggung-tanggung tadi, maka bisa dipastikan kebijakan yang diterapkan tidak akan efektif. Satu itu. Oke. Kemudian kedua, yang juga perlu dilakukan dan sudah mulai dikerjakan, tapi belum optimal juga, yaitu kebijakan work from home-nya, Mas Pras. Yaitu sekarang ini kan baru dalam tahap hanya ASN DKI Jakarta dan beberapa kementerian. Betul. Kalau mau, harusnya seluruh pihak, misalnya ASN-nya se-Jabodetabek, ya, harus juga melibatkan pihak swasta, terutama yang tidak terkait dengan kebijakan layanan langsung, seperti rumah sakit, petugas lalu lintas, atau bengkel misalnya. Artinya kalau pekerjaan tadi masih bisa dikerjakan tidak dari kantor, itu bisa diterapkan. Plus yang juga harus jadi perhatian yaitu anak sekolah, Mas Pras. Karena dari data WHO justru anak-anak itu yang paling sangat rentan, termasuk kelompok lansia juga, yang rentan terhadap polusi udara yang justru tidak masuk dalam kebijakan pemerintah. Ini jangka pendek yang harusnya menjadi perhatian. Kalau kita melihat data tadi, Dinas Kesehatan kan sudah menyebutkan, rata-rata sekarang itu menunjukkan 100 ribuan lebih warga DKI Jakarta yang dalam tanda petik tadi melaporkan terdampak ISPA maupun asma. Baik. Gitu. Nah, dengan beberapa strategi jangka pendek yang sudah Anda lakukan, reviewnya sendiri bagaimana? Apakah langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta maupun pemerintah pusat, kementerian terkait begitu sudah tepat saat ini? Kebijakan ini kan baru diterapkan sekitar 1 mingguan ya Mas Faras ya. Kalau kita bicara work from home tadi, terus kemudian GAGE juga masih dalam wacana, kemarin masih didiskusikan oleh pihak DPRD DKI juga ya. Nah, kalau semakin cepat itu diterapkan, maka kita dalam waktu 1 bahkan 2 minggu ke depan akan melihat dampaknya secara signifikan tadi ya. Ini jangka pendek. Baik. Sementara yang tadi saya katakan untuk jangka panjang, menengah dan jangka panjang tadi disebutkan oleh Bu KHLK kalau 34% itu kan dari pembangkit listrik tenaga uap ya. Nah, jangka menengah jangka panjang tadi tentu fokusnya ada 4. 1, penutupan atau transisi hijau pembangkit listrik tenaga uap tadi dari batu bara ke transisi energi hijau, kita punya 10 PLTU, Mas Pras. Berani nggak dalam 5 tahun ke depan seluruh PLTU tadi beralih ke transformasi energi hijau, ya entah itu list, entah itu dari surya, bayu, air atau gelombang laut misalnya, tidak menggunakan batu bara. Jadi kalau ada 10 PLTU tadi, setiap tahun 2 PLTU saja beralih, maka dalam 5 tahun kita bisa berharap seluruh PLTU-nya tadi bisa beralih. Itu baru yang pertama. Kedua, ada 110 industri atau pabrik di sekitar Jabodetabek yang dalam tanda petik menurut KLHK mencemari polusi udara. Nah, berani nggak dalam 10 tahun ke depan 110 tadi itu juga punya 2 pilihan, beralih ke industri yang ramah lingkungan atau dipindahkan keluar dari kawasan Jabodetabek. Ini juga perlu proses, ya kan? Karena ada proses soal tenaga kerja, sosial ekonomi, dan seterusnya. Tentu perlu ada tahapan, tidak bisa serta-merta. Itu yang saya katakan di jangka menengah, jangka panjang. Ketiga, pembangunan transportasi massal yang disebut-sebut oleh Presiden Pak Jokowi kemarin dalam pembukaan LRT. Ya, itu kan juga butuh waktu. Tidak mungkin dalam waktu 1-2 tahun itu akan selesai MRT, LRT. Perlu jangka waktu bahkan dalam rencana induk itu mencapai 10 tahun ke depan. Nah, ketiga, pembangunan RTH juga Mas Pras, yang disebutkan harus nanam pohon, pengembangan rutan terbuka hijau, perlu, tapi kembali lagi itu butuh waktu. Betul. Nah, masing-masing tadi sepertinya saran yang Anda rekomendasikan jangka pendek, jangka panjang itu kan memiliki tantangan sendiri. Misalnya saja kalau memang pembatasan kendaraan bermotor baik roda 2, roda 4, kemudian bagaimana kesiapan transportasi massalnya. Kemudian untuk yang jangka panjang PLTU seberapa siap juga EBT-nya. Kemudian juga dengan pengadaan ataupun relokasi 110 industri ini kan juga bukan waktu yang sedikit dan butuh kebijakan politik yang kuat begitu ya Mas Nirwono. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda dulu sebentar ya. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, semakin menarik perbincangan kita bersama dengan Mas Nirwono Yoga, pengamat tata kota Universitas Trisakti. Mas Nirwono, lantas pertanyaan mendasar yang saya ingin tanyakan juga, apakah memang terkait dengan polusi udara, kebersihan dari udara kita saat ini, itu sudah menjadi fokus utama dari pemerintah atau tidak nih selama ini? Ya, kalau kita lihat data justru belum menjadi prioritas utama ya. Apalagi kalau disebutkan tadi bahwa kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir ya, Jakarta selalu masuk dalam 3 besar kota paling polusi udara, tapi selama 5 tahun terakhir juga tidak menjadi prioritas. Kalau itu jadi prioritas kan harusnya
ributnya itu udah 5 tahun yang lalu kan Mas Pras. Oke. Gitu ya. Baik. Kalau kita bicara Iya. soal data bahwa Jakarta selalu tidak keluar dari 3 besar itu udah lama sebenarnya. Tetapi kok justru menjelang tahun politik ini justru isu itu semakin menguat. Nah ini menurut saya jangan sampai tercampur antara isu politik tadi dengan isu lingkungan. Semua terdampak loh ini ya. Kalau kita bicara polusi udara tidak ada satupun yang tidak terdampak. Artinya harusnya yang tadi saya katakan kondisi darurat tadi harus segera diinformasikan oleh pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan tegas. Ini sudah tidak bisa dalam tanda petik dilakukan hanya biasa-biasa saja ya. Karena tadi Menkes menyebutkan bahwa ada 10 triliun rupiah terbuang hanya untuk biaya kesehatan. Bahkan terakhir teman-teman dari koalisi masyarakat sedang mengajukan gugatan kepada pemerintah sebesar 51,2 triliun ya atas kerugian yang dialami oleh polusi udara. Jadi kalau kita bicara soal kerugian ekonomi, maka bisa dipastikan kerugian kesehatan, kerugian lingkungan tadi juga bisa lebih besar. Nah ini menurut saya yang harusnya menjadi perhatian untuk mengambil tindakan dalam jangka pendek dan jangka menengah panjang tadi secara konsisten Mas Pras. Betul. Nah bicara mengenai Kuncinya. strategi jangka pendek, jangka menengah panjang yang tadi sudah Anda sampaikan itu kan tadi sudah saya sampaikan juga tantangannya ini apakah sudah siap dipecahkan dari sisi transportasi massalnya sudah ready atau tidak, EBT-nya kalau memang nanti mau ada konversi dari pembangkit listrik fosil kepada energi baru terbarukan begitu Mas Nirwono, bagaimana Anda melihatnya? Ini menurut saya harus ada kejelasan juga dari sikap pemerintah ya dalam hal ini karena kebijakannya sangat terkait. Misal tadi jangka pendek ya. Perluasan ganjil genap. Ganjil genap tadi saya katakan DKI tidak akan berhasil kalau hanya itu dikerjakan di DKI. Nah, apakah pemerintah Bodetabek tadi Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi sepakat untuk melakukan kebijakan gagi juga di wilayah mereka ya? Jadi sama-sama ini melakukannya. Kemudian berlaku selain tadi ASN-nya juga swasta bahkan sekolah secara serempak. Kalau itu dilakukan harusnya polusi udara tadi juga akan berkurang secara signifikan dalam waktu secepat-cepatnya. Kalau tanggung seperti sekarang, susah Mas ya. Karena tadi rekayasa cuaca itu hanya sebentar. Terus kemudian upaya kebijakan-kebijakan jangka pendek yang tidak segera diterapkan juga akan berdampak polusi udara akan tetap lama. Gitu. Itu jangka pendek ya. Lah kok jangka panjang tadi saya katakan konsistensi penggunaan transportasi massal itu butuh waktu dan biaya yang besar. Penutupan PLTU, pabrik sampai dengan pengembangan ruang terbuka hijau itu juga butuh waktu. Tidak mungkin dalam waktu 1-5 tahun itu selesai. Bahkan bisa jadi 10 tahun ke depan. Artinya kita harus berani mengatakan bahwa tahun ini jangka pendeknya apa, jangka menengahnya apa, jangka panjangnya apa. Itu yang harus dilakukan. Siapapun kepala daerahnya ya Mas ya. Dan itu harus ada payung hukum yang kuat dong. Berarti nanti misalnya nanti ada pergantian pemerintah daerah, betul. pemerintah itu wajib. Ini itu akan wajib, terus berlanjut begitu ya. Ya, betul. Komitmen itu yang kita dukung, komitmen dari pemerintah daerah dan komitmen nasional ya, siapapun pemerintahnya nanti itu bahwa polusi udara tadi menjadi kondisi yang sangat darurat sehingga kebijakan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang juga harus konsisten dilakukan secara berkelanjutan. Kalau ganti-ganti kebijakan, apalagi tadi banyak usul-usulan baru, maka bisa dipastikan untuk solusi polusi udaranya tidak akan segera beres. Untuk tata kotanya sendiri bagaimana Anda melihatnya, Mas Nirwono? Ini menarik kalau misalnya harus ada penambahan RTH dan lain-lain. Betul. Ada 2 kuncinya, Mas. 2 kuncinya apa? Pengembangan transportasi massal tadi harus selaras dengan pengembangan tata kotanya. Ya. Kita harus menggabungkan perumahan permukiman itu dekat dengan transportasi massal supaya orang dengan mudah dalam waktu 5-7 menit cukup jalan kaki ke transportasi massal terdekat. Kalau sekarang ini justru terbalik, orang dari pinggiran semua wilayah DKI Jakarta menuju ke Jakarta itu menggunakan kendaraan pribadi karena transportasi massal tidak terpenuhi. Jadi PR utamanya di situ, satu. Kedua, gedung-gedung misalnya, gedung-gedung di pusat kota, kemudian kawasan secara keseluruhan harus secara konsisten menyediakan ruang terbuka hijau 30%. Nah, ini yang menurut saya harus ada sanksi tegas. Siapa? Yaitu pemerintah daerah. Berani nggak menindak tegas bahwa kalau ada kompleks bangunan, kemudian ada kawasan yang ruang terbukanya tidak sesuai dengan aturan, dilakukan atau diberikan sanksi. Karena bagaimana juga RTH kan bertindak sebagai paru-paru kota. Ya. Pohon itu kan penyerap utama polusi udara kota. Gitu. Kalau kita berbanding misalnya kenapa di Singapura misalnya, atau Melbourne ya, atau bahkan Tokyo yang sama-sama padat juga, tapi kualitas udaranya lebih bagus, itu kan kuncinya selain di transportasi publik, ketersediaan ruang terbuka hijaunya luar biasa banyak. Nah apakah solusinya dari semua hal ini adalah memang kehadiran ibu kota baru IKN? Secara teknis sebenarnya tidak akan banyak berpengaruh Mas Pras. Kenapa? Ada 3 ya poin. Satu ya, kalau kita bicara soal penduduk misalnya.
target dari pemindahan ASN dari wilayah Jabodetabek ke IKN itu kan hanya 1,5 juta, Mas. Sementara penduduk di wilayah Jabodetabek sendiri sudah di angka 25 sampai 27 juta. Itu kalau tidak bertambah sampai tahun 2045 diperkirakan ada 30 juta ya yang ada di Jabodetabek saja. Artinya urbanisasi akan tetap banyak datang ke Jakarta dan sekitarnya. Artinya apa? Pengguna kendaraan juga akan terus banyak di wilayah DKI Jakarta kalau tidak ada transportasi publiknya. Satu. Kedua, kalau transportasi publiknya tidak segera dibangun, maka tadi saya katakan sektor transportasinya justru akan semakin meningkat penggunaan kendaraan pribadi ya. Kalaupun misalnya ini Mas, usulan untuk penggantian dari BBM fosil ke listrik dan listrik yang sekarang dorong, secara teknis dalam tanda petik polusi udara akan berkurang, tetapi kemacetan lalu lintas tetap akan terjadi, Mas Pras. Kenapa? Karena kapasitas ruang jalan di Jakarta dengan jumlah kendaraan kita sudah tidak memadai. Jadi nanti gambarannya adalah jalannya macet, cuma tidak berpolusi, tidak ada suaranya, Mas Pras. Nah, Ya, lantas gitu. bagaimana langkah yang harus dilakukan? Memang tadi Anda katakan jangka pendek gitu, tapi Ya. butuh waktu juga lama Ya. gitu ya, untuk membebaskan Jakarta dan sekitarnya dari polusi udara. Ya, kuncinya cuma dua. Satu tadi, strategi jangka pendek, jangka menengahnya tadi itu harus dilakukan se-Jabodetabek oleh seluruh Pemda se-Jabodetabek. Ya. Jadi mindset yang dibangun tidak bisa hanya DKI Jakarta, tapi Bodetabek juga ikut bertanggung jawab. Satu. Baik. Kedua, yang tadi saya katakan, seluruh kebijakan tadi harus segera dilakukan secara paralel, ya, tidak setengah-setengah, tapi paralel secara keseluruhan. Maka dalam waktu sesingkat-singkatnya kita harapkan nanti polusi udara dapat berkurang secara signifikan. Itu aja kuncinya, Mas Pras. Leadnya di mana nih kalau Anda melihat yang bisa mengorkestrasi semua ini? Ya, justru ada langsung di Presiden. Kenapa? Oke. Yang tadi saya katakan, ini lintas wilayah, ya. Ada 3 gubernur, kemudian ada 8 kepala daerah, wali kota, bupati, Baik. kemudian juga melibatkan kementerian, ya. Kalau hanya setingkat menteri, sulit. Jadi Presiden untuk saat ini harus mengambil komando untuk segera mengkoordinasikan seluruh kebijakan tadi. Kuncinya di situ, Mas. Berarti memang pemerintah pusat harus juga terlibat langsung dan aktif nampaknya ya untuk Iya, bisa betul sekali. mengentaskan ataupun membebaskan wilayah ibu kota Jakarta dan sekitarnya Jabodetabek begitu dari polusi udara. Baik, Ya. Mas Nirwono Yoga, terima kasih banyak Sama-sama, Mas insight Pras. yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari, dan semoga nanti ada solusi jangka Siap. pendek yang membutuhkan Sebermanfaat. waktu juga tidak terlalu lama begitu ya. Betul, sepakat. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. terima kasih, Mas Sampai Pras. berjumpa kembali, Mas Ya, terima Nirwono. kasih. Salam sehat Ya. semuanya. Baik pemirsa, informasi tadi menandai akhir jumpa kita dalam Market Review kali ini, dan nantikan program-program spesial persembahan IDX Channel dalam rangka HUT Pasar Modal di bulan Agustus ini dalam Capital Market Bond at IDX Channel. Saksikan terus IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.